Dugaan korupsi intelijen hitam bubarkan FPI buntut mafia Polri, takut bisnis gelapnya diganggu. Ini mengaitkan pembubaran FPI dengan geng mafia di tubuh polisi. Tentu kita tidak bisa mengatakan polisi secara keseluruhan, tapi kita tidak bisa juga mengatakan itu oknum. Kalau memang konsorsium 303 itu ada, konsorsium AA itu ada, maka yang terjadi adalah itu adalah kelompok yang besar, bukan sekedar oknum, ya. Dan saya kira itu kita sudah paham belaka ya, munculnya cat, munculnya grafik-grafik di sini dari kelompok yang berlawanan ini kan menunjukkan semakin transparan bahwa memang itu ada peta-peta, ada pergengan, atau Pak Mahfud menyebutnya ada mabes di dalam mabes gitu ya, di dalam Polri. Dan ini saya kira kan sangat berbahaya. Dan kita tahu belaka bahwa ini semua itu berkaitan dengan tarik-menarik politik. Saya kira memang itu yang sedang terjadi. Itu peta-peta itu, grafik-grafik disodorkan oleh orang-orang yang punya kepentingan politik yang mendasar itu. Jadi persaingan politik akhirnya masuk di dalam upaya untuk saling mengkriminalkan. Kita tidak ingin, sobat era sekalian, ada polisi yang menjadi alat kekuasaan politik. Tajam kepada oposisi, tajam kepada orang yang kritis dengan pemerintah, tapi lembek kepada mereka yang dianggap pro pemerintah tapi kerjanya menghina agama, suku, dan lain sebagainya, dan tak tersentuh, dan cenderung dijadikan alat politik, baik untuk menggebuk oposisi maupun memenangkan satu pasangan dalam pemilu yang sudah menjadi rahasia umum. Pada akhirnya Presiden Jokowi mesti putuskan secepat-cepat apa yang mesti dilakukan dengan kepolisian supaya sekaligus diuji pengetahuan Presiden dan kemampuan dia untuk paham bahwa kepolisian itu ada di dalam situasi sangat rapuh. Jangan Presiden justru seolah-olah lempar-lempar isu aja, lalu nunggu di ujung nanti padahal sudah disiapkan ganti Sigit. Jadi kalau memang dianggap bahwa Sigit nggak mampu, sekarang aja. Jangan tunggu ada grafik baru lagi sebagai alasan untuk mempersoalkan Pak Sigit. Demikian juga Sambo, masukin aja ke pengadilan cepat-cepat diproses supaya orang tahu bahwa kriminalnya diselesaikan. Immediate step-nya adalah membersihkan polisi dari oknum-oknum, dari gerombolan-gerombolan, dari konsorsium yang merusak polisi. Hilangkan polisi yang menjadi backing kejahatan, hilangkan polisi yang cenderung bermain politik. Lalu, jadikan polisi itu sesuai dengan fungsinya sebagai keamanan dan ketertiban masyarakat. Viralnya grafik kekaisaran Irjen Verdi Sambo dan konsorsium 303 makin ramai diperbincangkan, ditambah lagi dugaan adanya bisnis gelap yang dilakoni Satgasus kala dipimpin Verdi Sambo tak tanggung-tanggung. Dalam grafik konsorsium 303 diduga pusaran uang dalam bisnis judi online yang dibackingi Satgasus itu mencapai triliunan rupiah. Makanya tak heran masyarakat sekarang mengait-kaitkan dugaan backingan Polri terhadap judi online dengan gerakan FPI sebelum dibubarkan pemerintah, di mana kala itu FPI sangat gencar merazia perjudian miras di tempat-tempat prostitusi. Namun pasca kasus Verdi Sambo terungkap, barulah ramai banyaknya dugaan Polri menjadi backingan para bos besar judi online. Pantas saja FPI berangus kala itu, ternyata FPI dinilai menjadi penghalang bisnis judi dan miras tidak tenang. Menanggapi hal itu, pengacara Habib Rizik Syihab Aziz Yanwar mengatakan pihaknya memang sudah menduga FPI dibubarkan karena kerap menjadi penghalang bisnis gelap para penguasa. Aziz Yanwar akui, para pengusaha memang resah dengan keberadaan FPI di kala itu. Aziz Yanwar juga membocorkan kala itu memang ada operasi intelijen hitam terhadap FPI, tujuannya tak lain untuk membuat opini publik miring terhadap gerakan-gerakan FPI dalam memberangus kemaksiatan. Karena itu, Aziz mendesak Kapolri harus berani bersih-bersih dan transparan terhadap polisi yang bermain bisnis gelap yang saat ini ramai diperbincangkan. Irjen Verdi Sambo menjalani sidang kode etik buntut kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Jumat 25 Agustus 2022. Pakar ekspresi mempertanyakan gestur Verdi Sambo yang disebut begitu tenang dalam menghadapi sidang kode etik pada Kamis 25 Agustus 2022. Dulu memeriksa, menyidangkan hingga memecat polisi. Verdi Sambo saat menjabat sebagai Kadif Propam Polri kerap memeriksa, menyidangkan hingga memecat anggota Polri. Kini dia sendiri duduk di persidangan etik. Sebelumnya, kuasa hukum keluarga Brigadir J Komarudin Simanjuntak mengatakan saat menjabat Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo kerap arogan dan melakukan aksi koboi dengan main tembak sana-sini sambil mabuk-mabukan saat memeriksa anggota Kapolri yang dinilai melakukan kesalahan atau pelanggaran.
Di ruangannya, kata Komarudin, Irjen Ferdy Sambo mengoleksi berbagai minuman keras. Bahkan kata Komarudin, ada temannya yang berprofesi sebagai kepala bank dan masuk ke ruangan Irjen Ferdy Sambo mengaku ketakutan dan sampai buang air kecil di celana. Saat ditanya bukti soal apa yang dikatakannya, Komarudin mengaku pernah melihat langsung dan sebagian lain dari informasi intelijennya. Bahkan kata Komarudin pernah ada poluan berpangkat kompol yang merupakan tetangga di kebunnya di Bogor ketakutan dan minta tolong kepadanya saat diperiksa Irjen Ferdy Sambo. Saat itu Komarudin mengaku sedang berada di Mabes Polri mengurus kliennya. Menurut Komarudin, poluan tersebut ketakutan karena Ferdy Sambo sambil mabuk melakukan aksi koboynya dengan menembak ke sana kemari untuk menakuti. Komarudin menyatakan di kubu Polri terdapat beberapa istilah yang disebut aliran pohon sebagai kode antar kubu. Makanya menurut Komarudin sesama mereka sangat mudah mengintervensi perkara. Menurut Komarudin dari jumlah personil Polri sekitar 450.000 jika bukan pimpinan dari Akpol hanya menjadi pesuruh saja. Menurut Komarudin, informasi dari intelijennya menyebutkan bahwa Ferdy Sambo melakukan bisnis haram dengan para mafia bukan hanya lokal tapi juga antar negara, mulai dari bisnis narkoba, minuman keras hingga tempat hiburan malam. Kini Ferdy Sambo di sidang etik. Kini tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Irjen Ferdy Sambo, menjalani sidang kode etik Polri Kamis 25 Agustus 2022. Sidang digelar secara tertutup di ruang sidang KKEP Gedung TNCC lantai 1 Roa Prof di Propam Polri Jakarta. Tampak Ferdy Sambo menggunakan seragam dinas dan terlihat lebih kurus. Selain itu, ekspresi Ferdy Sambo juga terlihat santai saat menjalani sidang. Hal tersebut disampaikan oleh pakar ekspresi Kirdi Putra. Keterangan Ferdy Sambo, kata Kirdi, juga tampak dari posisi duduk saat berada di ruang sidang. Legend hitam terhadap FPI tujuannya tak lain untuk membuat opini publik miring terhadap gerakan-gerakan FPI dalam memberangus kemaksiatan. Karena itu, Aziz mendesak Kapolri harus berani bersih-bersih dan transparan terhadap polisi yang bermain bisnis gelap yang saat ini ramai diperbincangkan. Irjen Ferdy Sambo menjalani sidang kode etik buntut kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Jumat 25 Agustus 2022. Pakar ekspresi mempertanyakan gestur Ferdy Sambo yang disebut begitu tenang dalam menghadapi sidang kode etik pada Kamis 25 Agustus 2022. Dulu memeriksa, menyidangkan hingga memecat polisi. Ferdy Sambo saat menjabat sebagai Kadif Propam Polri kerap menyidangkan hingga memecat anggota Polri. Kini dia sendiri duduk di persidangan etik. Sebelumnya, kuasa hukum keluarga Brigadir J Komarudin Simanjuntak mengatakan saat menjabat Kadif Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo kerap arogan dan melakukan aksi koboi dengan main tembak sana-sini sambil mabuk-mabukan saat memeriksa anggota Kapolri yang dinilai melakukan kesalahan atau pelanggaran. Di ruangannya, kata Komarudin, Irjen Ferdy Sambo mengoleksi berbagai minuman keras. Bahkan kata Komarudin, ada temannya yang berprofesi sebagai kepala bank dan masuk ke ruangan Irjen Ferdy Sambo mengaku ketakutan dan sampai buang air kecil di celana. Saat ditanya bukti soal apa yang dikatakannya, Komarudin mengaku pernah melihat langsung dan sebagian lain dari informasi intelijennya. Bahkan kata Komarudin pernah ada poluan berpangkat kompol yang merupakan tetangga di kebunnya di Bogor ketakutan dan minta tolong kepadanya saat diperiksa Irjen Ferdy Sambo. Saat itu Komarudin mengaku sedang berada di Mabes Polri mengurus kliennya. Menurut Komarudin, poluan tersebut ketakutan karena Ferdy Sambo sambil mabuk melakukan aksi koboynya dengan menembak ke sana kemari untuk menakuti. Komarudin menyatakan di kubu Polri terdapat beberapa istilah yang disebut aliran pohon sebagai kode antar kubu. Makanya menurut Komarudin sesama mereka sangat mudah mengintervensi perkara. Menurut Komarudin dari jumlah personil Polri sekitar 450.000 jika bukan pimpinan dari Akpol hanya menjadi pesuruh saja. Menurut Komarudin, informasi dari intelijennya menyebutkan bahwa Ferdy Sambo melakukan bisnis haram dengan para mafia bukan hanya lokal tapi juga antar negara, mulai dari bisnis narkoba, minuman keras hingga tempat hiburan malam. Kini Ferdy Sambo di sidang etik. Kini tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Irjen Ferdy Sambo, menjalani sidang kode etik Polri Kamis 25 Agustus 2022. Sidang digelar secara tertutup di ruang sidang KKEP Gedung TNCC lantai 1 Roa Prof di Propam Polri Jakarta. Tampak Ferdy Sambo menggunakan seragam dinas dan terlihat lebih kurus. Selain itu,